Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat pendeteksi gas menggunakan Arduino dan sensor MQ2. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Arduino, sensor MQ2, buzzer, LCD, I2C, LED, dan kabel jumper. Perlu diketahui, sensor MQ2 adalah sensor yang berguna untuk mendeteksi beberapa gas. Ada gas H2 atau hidrogen, LPG, CH4, CO atau karbon monoksida, alkohol, asap atau propen. Sensor ini cukup sensitif sehingga respon yang didapat akan cepat. Perlu diketahui lagi nih, sensor ini punya 4 kaki, yaitu AO, DO, VCC, dan ground. VCC sebagai kaki positif, ground negatif. Jika kita menggunakan kaki AO, maka nilai yang didapat akan berubah-ubah. Jika menggunakan DO, maka nilai yang didapat hanya 0 ataupun 1. Jadi di sini saya pakai AO. Untuk cara kerja sensor MQ2, ketika sensor dalam keadaan normal atau tidak mendeteksi gas, maka sensor akan mengeluarkan nilai sebesar 50-70. Sedangkan ketika sensor menerima gas, maka nilainya akan meningkat melebihi 100. Dalam membuat alat ini, saya menggunakan buzzer dan LED untuk membantu mengetahui bahwa sensor mendeteksi adanya gas. Nah, ini nih skemanya kira-kira. Langsung saja kita merakitnya. Untuk memudahkan dalam merakit, saya menggunakan project board atau juga sering disebut breadboard. Untuk memudahkan membuat alat ini, saya menggunakan kaki AO, VCC, dan ground. Kemudian pasang buzzernya. Buzzer berfungsi sebagai alarm ketika terjadi kebocoran gas. Buzzer punya 2 kaki, yaitu kaki negatif dan positif. Kaki negatif buzzer lebih pendek daripada kaki positifnya. Kaki negatif kita hubungkan ke ground dan kaki positif kita hubungkan ke pin 10 Arduino. Selanjutnya, kita pasang lampu LED-nya. Sama seperti buzzer, kaki negatif LED lebih pendek daripada kaki positifnya. LED nantinya akan menyala ketika gasnya bocor. Jangan lupa nampas resistornya. Kaki positif LED kita akan pasang di pin ke-12 nya Arduino, sedangkan kaki negatifnya kita pasang ke ground. Selanjutnya, atau yang terakhir, kita pasang LCD I2C-nya. Ground ke ground, VCC ke 5 volt, sedangkan SDA ke SDA atau bisa juga ke A4, dan SCL ke SCL atau juga bisa ke A5. Setelah selesai merakit, mari kita lihat sketnya. Kita langsung coba buka software Arduino-nya. Bagi yang baru pertama kali coba pasti bingung nih, void setup dan void loop. Nah, void setup itu adalah
fungsi yang pertama kali dijalankan. Sedangkan void loop adalah fungsi yang terus diulang-ulang atau biasa kita sebut looping. Pertama, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama ada include where.h. Where.h adalah library-nya I2C. Yang kedua, include liquid crystal underscore I2C.h. Liquid crystal adalah library-nya LCD. Sebenarnya library LCD cuma liquid crystal, karena ini dengan I2C maka harus ada I2C-nya. Kemudian ini adalah inisiasi in sensor sama dengan A0. In maksudnya integer ya, jadi nilainya nanti angka aja. Sensor ini bisa berubah-berubah, maksudnya terserah kita. Cuma saya kasih nama sensor di sini. AO adalah pin yang ada di Arduino. Kemudian bawahnya adalah in LED sama dengan 12. Sama aja, mau diganti misal diganti lampu atau apa terserah. Saya pakai LED di sini di pin 12-nya Arduino. In lagi buzzer. Buzzer sama dengan 10. 10 adalah pin di Arduino-nya ya, sama aja. Ini bawahnya in batas sensor sama dengan 100. Nah, ini belum dipakai. Nanti aja dijelasin lagi ya. Ini ada liquid crystal I2C LCD dalam kurung 0 kali 27,16,2. Maksudnya apa? Nah, ini 0,27 0 kali 27 maksudnya alamatnya I2C. Ada yang 0 kali 3F. Cuma punya saya ini 0 kali 27. Terus 16,2 adalah 16 baris dan 2 kolom dari ukuran LCD-nya. Langsung ke void setup ya. Ini ada pin mode sensor, input, pin mode LED, output, pin mode buzzer, output. Jadi ini jelasin kalau sensor adalah inputan, sedangkan LED dan buzzer adalah outputnya. Paham kan ya? Terus serial begin 9600. Ini untuk serialnya nanti di monitor serial. Terus LCD begin berarti mulai LCD 16 kali 2 ukuran LCD-nya. LCD init, LCD backlight. LCD backlight berarti cahayanya ya. Terus kita ke menu void loop. In analog sensor sama dengan analog read dalam kurung sensor. In analog sensor ini terserah ya, mau diganti-ganti. Terus analog read karena kita tadi pakai analog read. Sensor adalah tadi yang di atas ini, sensor inputannya. Kembali lagi, serial print output MQ2 sama dengan, nah ini nanti akan diisi berapa nilai sensornya. Serial print analog sensor lah. Analog sensor ini nanti akan menempati tempat di sini. Ini coba kita kirim. Tunggu sampai done uploading. Nah, done uploading. Nah, kita lihat hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Agar tidak berlama-lama, saya udah punya skripnya. Langsung saya jelasin aja ya. Ini sama aja, cuma ini langsung ke if else-nya. Langsung ini sama aja ya kayak tadi, langsung if analog sensor
lebih dari batas sensor. Nah, batas sensor ini yang tadi di atas, in batas sensor sama dengan 100. Nah, kalau nilai analog sensor lebih dari 100, maka LED-nya akan high, berarti nyala ya. Terus buzzernya bunyi, 1000 itu nyalanya seberapa tingginya, dan 600 itu panjang pendeknya, bisa diganti-ganti. Terus set kursor ini untuk mengatur terletak di mana tulisannya nanti pas di LCD ya. LCD print analog sensor. Nah, analog sensor berarti nanti nilainya keluar. Kemudian LCD set kursor 0,1 berarti di kolom nomor 2 LCD print gas bocor. Berarti kalau analog sensornya lebih dari batas sensor yang tadi 100, maka akan ada peringatan gas bocor, kemudian LED-nya nyala dan buzzernya bunyi. Delay, terus LCD clear. Else, nah di digital ini kebalikannya, berarti kalau enggak, jadi LED-nya enggak nyala, buzzernya juga tidak bunyi, dan ada keterangan tidak bocor. Nah, di sini ada LCD clear ya. Kalau misalkan LCD clear-nya dimatikan, maka jadinya kayak gini. Ntar kita upload. Kita tunggu sebentar. Nah, down uploading ya. Nah, jadinya gini. Tadi kan ada kalau gasnya bocor nilainya lebih dari 100, jadi mesti 3 digit kan. Kalau pas tidak bocor nilainya hanya 2 digit. Jadi kalau nggak di clear, angka dari yang sebelumnya akan ikut. Jadi tetap harus ada LCD clear. Nah, saya kembalikan lagi LCD clear-nya, saya nyalakan kembali. Nah, upload. Hasilnya kayak gini. Jadi, digit paling belakang akan terhapus, tidak mengikuti lagi. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang salah. Terima kasih sudah menonton.